OSN hari ini untuk edisi 18 April 2026. Hari ini kita masih bersama Pak Budi Setiarso. Mungkin bersama Pak Budi mungkin tinggal 2 pertemuan lagi Pak Budi ya. Nah, nanti maksimalkan pertemuan kita dengan Pak Budi. Untuk besok kita akan bersama dengan narasumber yang lain. Baik, terima kasih Pak Budi sudah bergabung dengan kami untuk kegiatan pada sore hari ini. Baik adik-adik, untuk mengefisiensi waktu, kita akan memulai kegiatan ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan sore hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup? Baik, adik-adik, sebelum kita mulai ke materi, ke narasumber, penting kami ingatkan kepada adik-adik semuanya. Yang pertama, terkait kegiatan hari ini, nanti di pembukaan kita sudah lalui. Kemudian untuk sesi materi nanti kita akan bagi menjadi dua sesi. Yang pertama nanti kita selesaikan di 16.45. Kemudian nanti 16.55 atau kita akan break 10 menit saja. Kemudian kita masuk ke sesi 2 dan kita akan selesaikan sampai jam 17.30. Kemudian nanti jika memungkinkan adik-adik boleh raise hand untuk mengadakan tanya jawab pada narasumber. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian terkait dengan ini kami ingatkan kembali selama nanti narasumber menyampaikan materi, kamera boleh dimatikan terlebih dahulu. Saya memahami benar di beberapa tempat tampaknya sinyal juga menjadi salah satu kendala buat kita. Kemudian tolong nanti semuanya matikan mic sehingga salah satu-satunya sumber suara nanti dari suara narasumber. Kemudian nanti bisa membaca catatan dan tidak merekam kegiatan sore hari ini. Nanti rekaman akan disiapkan oleh tim IT dari admin, nanti akan di-upload di channel YouTube Apepsi. Kemudian jika adik-adik hendak bertanya, gunakan tombol raise hand sehingga nanti narasumber akan menunjuk atau memberikan perhatian kepada narasumber dan adik-adik akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Begitu adik-adik ya, bisa dipahami ya. Oke, kalau bisa dipahami silakan mana? Coba berikan tanda reaksinya nih. Boleh reaksinya, adik-adik? Oke, thank you. Terima kasih adik-adik atas perhatiannya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Pak Budi, nanti kita akan segera belajar. Kami akan ingatkan kalau Pak Budi misalnya mendekati di 16.45. Gitu nih Pak Budi nih. Silakan Pak Budi. Dan selamat belajar buat adik-adik. Baik, terima kasih Kak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam. Baik adik-adik, di belajar OSN, adik sudah belajar kemarin sudah try out ya. Gimana hasilnya? Kalau merasa sudah puas boleh kasih jempol. Ya, kasih jempol reaksi ya. Coba sudah puas begini. Ya, ada yang sudah puas belum? Wah, sudah ada yang puas ya. Brian. Ada yang masih perlu ditingkatkan lagi, kasih emoticon ini ya. Yuk, ya sedih ya. Gak apa-apa, ini masih permulaan ya adik-adik, aman ya. Masih ada kesempatan. Kemarin kita sudah belajar banyak dengan masih banyak yang masih perlu ditingkatkan lagi, nggak apa-apa. Belajar dengan Pak Dino itu kalian belajar geografi sedikit ya. Kemudian masih di awal masih ada nanti ada lanjutannya dengan Kak Wida. Kemudian belajar dengan saya trik-trik cara mengerjakan soal ya. Khususnya kita gunakan soal tahun lalu sebagai simulasi. Kemudian belajar dengan Kak Dino lagi juga kalian belajar tentang sosiologi ya, lembaga sosial. Tapi untuk
permulaan karena kita masuk ke sosiologi berpanjang-panjang dengan saya nanti dengan Bu Suyati juga besok. Nah, kalian harus tahu esensi dari sosiologi ya. Walaupun IPS kita adalah IPS terpadu, tapi faktanya ada soal-soal lesson yang memang benar-benar terpadu, ada yang berdiri sendiri sebagai sosiologi, tapi tetap kasusnya adalah kasus sosial. Gitu ya. Oke. Oleh karena itu, adik-adik ini mumpung masih permulaan, barangkali ini kenapa nih? Saya tidak bisa share. Saya mau izin share screen Kak Suga. Oke, terima kasih. Share screen, oke. Nah, ini adik-adik. Kita harus tahu bahwa konsep-konsep dasar sosiologi harus dikuasai dulu sebelum kita belajar banyak ke yang pertama. Perlu kalian ketahui bahwa manusia itu ada dua sisi ya. Manusia itu ada pandangan bahwa manusia adalah homo homini lupus atau manusia adalah serigala bagi manusia yang lain ya. Ibaratnya serigala gitu ya, artinya saling bisa saling memakan. Itu kalau dibawa ke arah teori biologi nanti kita tahu bahwa manusia itu satu spesies dengan kera gitu ya. Kalau dibawa ke atas lagi, manusia itu masuk kingdomnya animalia atau binatang gitu ya. Itu sisi kebinatangan manusia. Tetapi jangan lupa manusia punya akal sehat, kemudian pikiran, kemudian hati, nurani dan sebagainya. Itu manusia bisa menjadi homo homini socius. Manusia bisa menjadi kawan dari orang lain. Jadi ada dua sisi itu. Kita semua punya itu. Jangan memungkiri bahwa kita itu selalu baik gitu, selalu sosialnya tinggi gitu ya. Belum tentu juga kadang-kala sisi kebinatangan kita juga muncul saat tertentu. Oleh karena itu perlu kita tekan, kita belajar tentang moral. Yang kedua kita belajar tentang bersosial yang baik. Nah itulah IPS. Jadi harapannya IPS itu kalian bisa menjadi manusia yang benar-benar baik secara moral maupun secara sosial. Oke ya. Nah, karena manusia memiliki dua sisi itu, misalnya kurang besar apa enggak ya? Ya, saya besarkan lagi ya. Bentar ya. Gini aja ya. Oke. Manusia akhirnya tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu juga makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Harus bermasyarakat karena saling membutuhkan adik-adik. Nah, untuk itu manusia akan membentuk yang namanya adalah masyarakat atau society, ya. Society itu ya. Kelompok manusia yang hidup bersama dalam suatu wilayah saling berinteraksi. Saya yakin kalian juga punya ini ya, punya daya sosialnya, kalian punya komunitas, punya kelompok. Nah, itu berarti kalian juga manusia yang sehat gitu ya. Nah, setelah bagaimana asalnya terbentuk society ini, manusia akan melakukan interaksi. Interaksi. Oke, ya, interaksi sosial ini. Manusia akan berinteraksi dengan orang lain, yaitu sebuah hubungan timbal balik antara individu ataupun kelompok. Nanti ada tiga tipenya ya, individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Jadi untuk membentuk suatu masyarakat itu masyarakat akan berinteraksi sosial. Di situ ada komunikasi. Komunikasi adalah proses menyampaikan pesan makna antar manusia. Semuanya dengan simbol ya. Simbol salah satunya adalah bahasa. Ya, kenapa ada suku A, suku B, suku C itu karena nanti ada interaksi dalam budaya itu.
nanti mereka akan berkomunikasi dengan bahasa yang sama. Kalau tidak sama, pasti tidak interaksinya akan terganggu. Itu ya, Adik-adik. Terus kenapa Indonesia itu kaya gitu, banyak bahasa, banyak suku, banyak karena Indonesia perlu kalian ingat secara geografisnya kepulauan. Jadi pulau satu dengan yang lain itu pisah-pisah. Setiap pulau itu bisa jadi punya bahasa sendiri-sendiri. Kemudian kalau dalam satu pulau Jawa aja bahasanya sudah beda-beda. Ada bahasa Sunda, kemudian ada bahasa Betawi ya, itu punya bahasa sendiri ya. Kemudian eh, Jawa punya, ya, kemudian Madura punya sendiri dan sebagainya. Nah, itu pun ada sub-sub mikrobahasa yang berbeda-beda. Gitu ya. Oke. Kemudian nanti masyarakat manusia itu akan berkelompok dalam komunitas-komunitas tertentu. Kalau kalian punya komunitas, misalnya klub apa, itu wajar. Nanti akan begitu juga. Ya. Nanti di satu sisi ketika berkelompok kalian akan berusaha untuk berpolitik. Berpolitik itu adalah seni mempengaruhi orang lain. Seni bagaimana kita pengen berperan di situ, berpengaruh di situ. Ya gitu. Jadi nanti ujung-ujungnya ke sana. Faktanya eh, kita itu adalah masyarakat yang plural atau beraneka ragam. Beraneka ragam apa saja? Secara nih sebentar ya, secara stratifikasi nanti ada ini. Beraneka ragam itu kenapa? Ada penggolongan masyarakat secara hierarkis atau bertingkat atau yang disebut dengan stratifikasi. Ada yang dominan, ada yang tidak dominan, ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang barangkali ya ini kaya, ada yang miskin, gitu. Ada yang berpengaruh, ada yang tidak berpengaruh. Kemudian ada yang diferensiasi. Diferensiasi itu berbeda-beda. Misalnya profesi, ada yang guru, dokter, dosen, itu semuanya setara. Petani itu setara. Kalau satu peran diabaikan, misalnya petani, tidak ada yang mau jadi petani, nanti depannya kita akan krisis pangan, gitu ya. Oke, kira-kira begitu adik-adik. Jadi ada proses semacam itu. Nanti kedepannya dalam berkelompok-kelompok itu nanti ada masalah yang namanya konflik, ya. Ada konflik, ada disintegrasi, ada perpecahan. Ya, itu dipelajari di sosiologi juga nanti. Kemudian impiannya seperti apa sih kehidupan yang diinginkan dalam sosiologi itu? Kehidupan yang harmoni. Jadi kita harus memahami bahwa faktanya masyarakat itu beraneka ragam atau jamak atau plural. Nah, di situ harapannya adalah terjadinya harmoni atau keselarasan. Oke, kemudian adanya integrasi atau persatuan. Oleh karena itu nanti ada perlu diatur namanya nih. Ya, nilai norma dan kontrol sosial ini ya. Nanti di situ nilai itu adalah gagasan abstrak tentang apa yang dianggap benar dan pantas ya. Tolong dihapus dulu ya. Saya nggak coret-coret, kalian coret-coret sendiri. Ya. Mungkin kalian mau cerita, boleh ya, nanti kita diskusi. Nah, nilai itu adalah gagasan abstrak tentang apa yang dianggap benar atau pantas. Itu namanya nilai, value. Nanti nilai ada nilai yang sifatnya universal, semua orang itu menganggap itu baik, semua orang menganggap itu buruk, gitu. Ada yang baik menurut kelompok tertentu atau kriteria tertentu atau khusus. Contohnya kalau baik untuk semua orang, semua manusia mengakuinya itu kebaikan, misalnya jujur. Jujur itu semua orang mengakuinya itu sebuah kebaikan. Baik kalau jujur itu baik. Kemudian mencuri itu semua suku apapun, agama apapun akan mengatakan bahwa mencuri itu buruk. Itu nilai, ya, nilai. Dari nilai itu nanti akan diturunkan norma. Norma itu sebuah aturan, ya.
sebuah aturan konkret perilaku yang dilengkapi dengan sanksi, biasanya gitu. Oke, nanti begitu dek konsepnya. Harapannya apa? Harapannya kalian manusia itu bisa namanya tertib sosial. Nah, sebentar. Supaya kalian nanti manusia itu akan tertib, gitu ya. Tertib dan terhindar dari ketimpangan, penyimpangan dan sebagainya. Nah, ini ada istilah sosiologi banyak sekali ya. Kita bisa urai dari atas sedikit aja. Yang penting-penting masyarakat tadi sudah ya. Masyarakat adalah kelompok manusia yang hidup bersama, kemudian ada status bahwa setiap individu nanti ada status sosial, ya. Posisi seseorang ya bisa melalui diturunkan, melalui usaha atau yang lain. Kemudian setelah mendapatkan status, orang itu harus berperan sesuai statusnya, social rule, perilaku yang diharapkan dari statusnya. Kalau kalian pelajar ya perannya harusnya belajar begitu. Kelompok sosial, komunitas. Nah, yang kemarin kita pelajari bahwa untuk proses supaya manusia itu baik sesuai nilai dan norma itu ada yang namanya sosialisasi. Atau yang kita sebut dengan proses belajar sebenarnya ya. Proses belajar menjadi sama dengan komunitas yang ada di situ. Sosiologi bahasanya begitu ya. Sebenarnya konsepnya simpel tapi istilah-istilahnya memang istilah-istilah dalam sosiologi. Nanti ada lembaga sosial yang kemarin dipelajari ya, bahwa lembaga sosial adalah sistem norma aturan untuk memenuhi kebutuhan perilaku manusia itu. Oke. Oke, kemudian tadi sudah nilai. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik pantas. Kemudian ada norma. Norma itu aturan. Kemudian dari situ perlu adanya kontrol sosial. Mekanisme untuk mendorong kepatuhan terhadap norma. Supaya patuh itu ada kontrolnya. Kemudian ada sanksi, itu hukuman atau penghargaan atau pelanggaran norma. Nah ini social order ini adalah keteraturan. Ini adalah puncaknya. Kondisi di mana perilaku masyarakat berlaku sesuai norma. Nanti yang kita pelajari hari ini adalah ketika orang tidak teratur, ketika orang melakukan hal yang tidak sesuai nilai dan norma atau yang disebut dengan penyimpangan sosial atau deviance ya. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Oke, ada stigma, pelabelan negatif. Nah, itu masyarakat menilai. Misalnya kalian cewek ya, tetapi rambutnya pendek begitu, mungkin ada yang beri stigma negatif. Atau kalian cowok tetapi rambutnya panjang, dianggap nakal gitu. Itu stigma. Padahal juga belum tentu. Tapi karena kalian tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat, kalian akan mendapatkan kepatuhan atau conformity. Kemudian tadi interaksi sosial, ada kontak komunikasi, ya, ada sosialisasi, ada proses belajar. Kemudian ini yang sering keluar juga, akomodasi adalah upaya mencapai keseimbangan. Ini suatu upaya untuk mencapai keseimbangan supaya tidak terjadi konflik gitu. Asimilasi itu peleburan dua budaya menjadi budaya baru. Kalau akulturasi tidak menjadi budaya baru. Kemudian ada istilah koersi, paksaan, ya. Kemudian ada kerjasama, ada persaingan. Kemudian ada konflik. Konflik berarti masalah ya. Ada perubahan sosial, ada evolusi sosial. Evolusi berarti perubahannya lambat. Revolusi itu cepat. Bedanya itu. Kemudian nanti kita tidak bisa memungkiri adanya modernisasi. Kalau modernisasi itu cenderung asumsinya baik. Globalisasi itu keadaan satu dunia sama mengglobal. Kita menggunakan bahasa yang sama, misalnya bahasa Inggris itu namanya globalisasi.
kita pakai pakaian yang kita pakai itu tidak sesuai adat kita, pakaian-pakaian modern, itu globalisasi. Difusi itu penyebaran budaya, culture lag itu kaget, itu kesenjangan antara perubahan material, kemudian gerakan sosial, ya tindakan macam itu. Tadi stratifikasi sosial sudah tahu ya, kelas sosial adalah kelompok posisi, sosial itu perpindahan, ketimpangan itu ketidakmerataan. Kemudian di sosiologi nanti ada kemiskinan, poverty, kemudian marginalisasi, kelompok pinggiran, eksklusi sosial, pemucilan, privilege, hak istimewa, keadilan sosial, lakukan adil, kapital sosial, ya, lain. Saya kira cukup. Itu istilah-istilah sering keluar di sosiologi, jadi kalian harus Oke, yang untuk hari ini kita belajar tentang fungsi dan peran institusi sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat. Kalian sudah tahu ya, institusi sosial atau lembaga sosial adalah sistem norma, aturan atau tata cara yang terorganisir untuk memenuhi kebutuhan pokok manusia. Dalam hari ini adalah kebutuhan hidup, tidak hanya kebutuhan ekonomi, tapi kebutuhan manusia, kesejahteraan dan sebagainya. Nah, ketika terjadi penyimpangan sosial, bentar, saya besarkan dulu. Oke, ketika terjadi penyimpangan sosial, institusi sosialnya yang menjaga ketertiban itu. Oke, kita lanjutkan pengertian penyimpangan sosial berkaitan fungsi peran dan kelembagaan. Jadi institusi sosial itu menetapkan batasan perilaku, tetapi penyimpangan sosial itu adalah perilaku yang tidak sesuai nilai dan norma. Kata kuncinya di nilai dan norma. Jadi nilai itu sesuatu yang dianggap baik, norma adalah aturan, turunan dari nilai. Oke. Dengan adanya lembaga sosial itu ada standar untuk mengukur penyimpangan. Ini menyimpang, ini tidak. Gitu. Contoh, seorang siswa bolos sekolah, institusi pendidikan memiliki aturan kehadiran. Ya, kalau dia tidak hadir tanpa izin berarti dia alpa atau nanti ternyata dicek bolos gitu ya. Nanti ada konsekuensinya. Penyimpangan itu ada yang primer. Primer itu dasar, berarti penyimpangan tetapi tidak berkelanjutan. Pelaku masih bisa kembali normal. Kalau penyimpangan sekunder, penyimpangan yang menjadi gaya hidup, bahkan jadi profesi, jadi pekerjaan, ya, atau identitas pelaku, mencuri, ya, pekerjaannya memang mencuri, ya, residivis, keluar masuk. Itu istilah untuk keluar masuk tahanan. Candu narkoba itu sudah berulang kali, tidak hanya coba-coba gitu ya. Oke, kemudian penyimpangan itu ada yang positif dan negatif. Positif maksudnya walaupun menyimpang itu memberi dampak baik dalam masyarakat, misalnya aktivis yang melawan kebijakan karena ketidakadilan, ya, ada perempuan yang menjadi sopir, walaupun dianggap tidak baik, perempuan kok nyopir, gitu ya. Bolone kan teman-temannya bapak-bapak semua, tapi kan dia untuk anaknya, keluarganya. Penyimpangan negatif adalah penyimpangan yang merugikan masyarakat. Oke, jelas ya, ini kalau negatif sudah jelas. Faktor yang menyebabkan timbulnya penyimpangan sosial ada internal dari dalam diri ya, kepribadian lemah, hanya kontrol diri, ataupun dari luar, keluarga broken home, pergaulan toksik, lingkungan kumuh, media sosialnya negatif terus, itu akan mempengaruhi proses belajarnya. Jadi ada istilah nanti sosialisasi tidak sempurna. Oke, kemudian faktor ekonomi juga akan mempengaruhi penyimpangan seseorang karena kemiskinan, karena nganggur, karena ketimpangan, atau faktor budaya, konflik norma, akulturasi yang gagal, lemahnya sosialisasi, dan sebagainya. Oke ya, Azamri. Oke. Faktor struktural, birokrasi yang korup, misalnya begitu. Ini teori yang
dipakai dalam teori anomi. Oke, kita lanjutkan. Lembaga sosial, ada lembaga keluarga, ini ya, lembaga sosialisasi primer pokok ya, yang mendasar pembentukan karakter di keluarga. Nanti ada soal-soal yang ke arah sana, nanti kita cek ya. Memberi kasih sayang itu tugasnya keluarga, mengawasi, komunikasi terbuka dengan anak, mendampingi setiap waktu, menjadi teladan. Nah, itu tugas dari keluarga. Oke ya. Yang kedua adalah pendidikan. Ya, misalnya transfer nilai, transfer pengetahuan itu sekolah, kemudian dari agama ada pedoman moral dan spiritual. Kita lanjutkan aja. Lembagaan budaya mempertahankan norma dan melestarikan nilai luhur. Saya rasa tidak masalah, kemarin sudah. Nah, ini mungkin ada yang baru, strategi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan fungsi lembaga sosial dalam menangani penyimpangan. Istilah preventif itu pencegahan. Jadi sebelum kejadian, ya. Represif itu ketika terjadi atau sebuah upaya penindakan. Preventif pencegahan, represif penindakan, kemudian kuratif itu pemulihan. Pemulihan setelah kejadian. Oke. Kemudian apalagi? Saya rasa cukup, ini nanti langsung ke studi kasus ya. Saya lihat aman-aman saja, nanti langsung kita ke studi kasus. Kita diskusi ya. Sekarang kita masuk sesi diskusi, sudah jam pas 4:30. Oke. Kelihatan ya. Penyimpangan sosial tadi apa? Oke, silakan jawab. Jadi ini untuk ngecek kalian mendengarkan tidak ya. Ini soal OSN tapi soal OSN lama. Tahun berapa ya, 2000. Oke, ada yang berani? A, B, C, D, mana? Kata kuncinya tadi apa? D. 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 Oke. D, Pak. Perilaku yang tidak D. sesuai nilai dan norma. Perilaku yang melanggar nilai dan norma. Mantap. Lanjut nomor 2. Dampak negatif dari aksi demonstrasi. Demo. Kira-kira apa? Dampak negatif kata kuncinya adalah D, Pak. Mengganggu kestabilan pemerintahan. B, Pak. B. Oke ya. Dampak negatifnya adalah mengganggu kestabilan pemerintah. Kalau pada pelampiasan kekecewaan bisa jadi itu positif bagi dia, kemudian menaikkan citra bangsa, malah salah, ini positif. Oke ya, merusak kepribadian pada umumnya. Nggak nyambung ya. Yang penting jawabannya adalah. Kita lanjutkan nomor 3. B. Di lingkungan keluarga. B, Pak. Lingkungan keluarga. B, Pak. Mantap. B, Pak. Melawan orang tua pulang larut malam. Ini yang lain, apakah keluarga berbohong menyalahgunakan narkotika itu sudah kriminal, kemudian perkelahian pelajar siswa, pencurian bisa dimanapun ya, umum ya. Berarti benar, kalian menjawab B. Nomor 4. Perbuatan tidak diterima bahkan disikapi negatif. Apa? Jawabannya A. Jawabannya perilaku menyimpang ya. Apa? Nah, ada yang ingin tanyakan, perbuatan normatif itu normal ya, sesuai umumnya, berarti salah. Perbuatan amoral tidak bermoral. Tapi yang di sini yang istilah konsep yang paling sesuai adalah perilaku menyimpang. Oke, kita lanjutkan. Sekelompok remaja tertangkap tangan. Apa? Oke. Sekelompok ya, berarti jawabannya ini kalau kalian tidak teliti di situ. Ini soal OSN juga sih. Soalnya ini benar. Tapi soal OSN yang lama. Oke, sekarang nomor 6. Penyimpangan sekunder. Tadi primer itu yang bisa berubah sekunder. Berarti yang sekunder mana? Nomor 1 ya. Oke ya, nomor 1 sekunder. Oke. Cari yang salah.
Apa? Oke. Apa? Mantap. Oke. Mantap. Oke, sekarang nomor 7. Kalian pintar sekali, jadi cepat sekali ya bahas soal nanti. Nomor 7, akibat bergaul dengan teman yang sering melakukan perbuatan melawan hukum, Dito ikutan melanggar hukum. Nah, ini apa ini? D. D Pak. Pak, kelompok. Kelompok ya, Pak, karena kelompok. pelanggaran itu dilakukan bersama-sama ya. Oke ya. D. Oke, mantap. D. Oke, kita lanjutkan. Itu sama. Gimana ya? Kelompok mana ya? Oke ya, benar ya. Kok sama tadi? Tadi yang mana sih? Kita masuk ke berapa ini? Oke, nomor 8. Kita tadi udah ya? Udah. Nomor 9. Plagiarisme adalah tindakan bla bla bla. Pernyataan pertama benar atau salah? Oke, dipikir dulu ya. Jangan langsung jawab, ini agak mikir. Ini yang ini. Bisa dikeluarkan dari sekolah. Tapi Benar Pak. benar ya. Ada sekolah yang begitu juga ya. Mungkin sekolahnya yang tidak sekolah negeri. Oke. Kemudian perilaku plagiarisme pada dasarnya penyimpangan primer yang dilakukan oleh seorang. Primer bisa primer atau bisa sekunder juga. Ini ternyata adalah bisa jadi ini salah. Karena tidak semuanya ini benar ya tadi. Itu kalau menurut ini benar. Tapi yang pernyataan B, perilaku plagiarisme pada dasarnya adalah suatu penyimpangan primer. Ada juga orang yang melakukan plagiarisme itu sebagai pekerjaan. Ya memang tugasnya begitu. Nah, itu bisa jadi ini salah karena tidak mesti penyimpangan sekunder. Jadi jawabannya adalah C. D. Oke ya. Kita lanjutkan nomor 10. Ini tadi sudah tak ganti ya. Apa ya? Kalian ini pernyataan pertama, tindakan korupsi yang dilakukan oknum aparat negara terjadi karena ringannya sanksi hukum dan sistem keuangan mendorong korupsi sampai ini. Benar apa salah? Ini pernyataan pertama. Kira-kira benar apa salah? Korupsi yang dilakukan aparat negara karena ringannya sanksi, karena sanksinya ringan. Korupsi cuma dihukum 2 bulan, 2 tahun. Benar. Benar ya. Oke, benar. Pernyataan yang kedua, korupsi termasuk kategori perilaku menyimpang sekunder karena dilakukan secara berkelompok, berulang-ulang, dan secara sistemik. Jadi orang korupsi itu tidak hanya sekali. Jadi korupsi bisa dilakukan berkali-kali, bahkan itu dilakukan secara berkelompok. Benar atau salah? Karena berulang-ulang itu sekunder. Benar apa salah? Benar, Ya? Pak. Hah? Benar. Benar. Tetapi dua hal ini tidak berhubungan. Ya. Karena yang ini bicara tentang ringannya sanksi korupsi dan keuangan. Yang ini bicara tentang pelakunya. Dua hal yang berbeda. Tapi dua-duanya benar. Kita lanjutkan soal kedua tentang faktor penyebab penyimpangan sosial. Oke, kenapa terjadi tawuran itu di kalangan remaja? Ada yang berani menjawab ini? B Pak. Pak. B ya? D, Pak. D. B Pak. Bisa mengendalikan emosi. Mengendalikan emosi. Karena kalian termasuk remaja, jadi remaja itu adalah karakternya adalah kontrol emosinya yang kurang. Oke.
Remaja itu labil, remaja ikut-ikutan, karena bahkan ada ya tawuran itu terjadi karena, ayo besok kita tawuran untuk berangkat. Banyak yang terjadi seperti itu. Nggak tahu sebabnya kenapa tawuran, tapi langsung ikut aja karena merasa yang tawuran adalah teman-temannya, misalnya satu sekolah. Oke. Nomor 2, di antara contoh perilaku berikut yang sesuai dengan teori pembelajaran menyimpang. Ini nih yang kata kuncinya adalah teori pembelajaran menyimpang. Oke. Apa itu teori pembelajaran menyimpang? Teori pembelajaran menyimpang adalah perilaku menyimpang yang dipelajari melalui berinteraksi sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Jadi dia belajar menyimpang. Ya, kira-kira yang mana? Apa? Oke, A bisa jadi. Ada yang lain? B, Pak. B, Bisa A, bisa B, tapi kira-kira oke. B. Ya ini enggak ya, ini enggak. Oke, ini enggak. Ini teori belajar menyimpang adalah perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi kelompok tersebut. Jadi kelompok harus ada orang-orangnya. Yang paling mendekati adalah B. Dia melihat orang-orang sekitarnya, belajar dari orang-orang sekitarnya, kemudian dia melakukan dan dianggap itu wajar. Ya, bapaknya ngerokok, ibunya ngerokok, simbahnya ngerokok. Jadi dia menganggap, oh ngerokok itu wajar gitu. Padahal dia masih pelajar, dia belum bisa cari uang, tapi karena di lingkungan sekitar merokok, dia belajarnya membuat kesimpulan bahwa merokok itu nggak apa-apa. Oke, nomor 3. Didit merupakan siswa teladan saat masih di SMA. Perilaku Didit berubah ketika bergaul dengan teman-teman yang bermasalah. Ini satu kelas dengan teman-teman yang bermasalah. Akibat pergaulan tersebut, Didit sering mabuk-mabukan bolos sekolah dan prestasinya anjlok. Berdasarkan pernyataan tersebut, faktor yang menyebabkan terjadinya penyimpangan sosial adalah B, Pak. B, karena kegagalan adaptasi. B, Pak. B, Pak. B, Pak. B, Pak. B, Pak. ya ini masih oke. Kalian B ya, ada yang lain? Ini masih satu teori dengan yang tadi, yang ini. Jadi teori belajar menyimpang tadi. Dia belajar dari teman-temannya yang satu circle. Satu circle-nya ternyata mabuk-mabukan dan bolos. Dan akhirnya dia ikut-ikutan. Ya, kira-kira oke. Ternyata kegagalan adaptasi nilai dan norma dan itu tetapi lebih ke ini ya, teori pembelajaran menyimpang. Jadi lebih ke ini. Dia belajar. Kalau istilah belajar tadi adalah sosialisasi, ini belajar. Belajar subkebudayaan menyimpang. Ya, dia belajar sesuatu yang menyimpang. Akhirnya dia menganggap itu nggak apa-apa, itu wajar. Ya. Ada istilah subkebudayaan. Subkebudayaan adalah keyakinan atau hal yang ada di kelompok kecil yang berbeda dengan kelompok besar. Ya, kalau kelompok besarnya ini ya, ini kebudayaan ya, secara umum kebudayaan bahwa mabuk-mabukan itu tidak boleh. Tetapi di kelompok kecil itu ada asumsi bahwa remaja itu ya mabuk, nggak apa-apa gitu ya. Nggak apa-apa, mabuk ini sub kebudayaan menyimpang namanya. Oke ya, jawabannya adalah C. Oke, terima kasih. Walaupun belum sesuai harapan dari penulis soal, nggak apa-apa. Nomor 4. Nomor 4. Pada saat kelas 7, Ali siswa pandai. Namun saat berada di kelas 8, Ali berada satu kelas dengan Andi yang terkenal siswa yang suka bolos. Teorinya sama, belajar teori menyimpang tadi. Akhirnya Ali mengerja Andi. Cerita itu penyimpangan sosial karena, ayo ada yang bisa jawab nggak?
Gak apa-apa. B, Pak. B ya. B, Pak. Nah, ini sama dengan tadi ya. B. Differential association adalah perilaku menyimpang, bukan bawaan lahir, tapi dipelajari dari orang lain. Sama, ini masih tadi belajar menyimpang tadi ya. Belajar menyimpang. Kalau label itu pemberian cap ya. Diberi cap, oh kamu gini, akhirnya dia melakukan hal serupa. Oh iya benar ya. Toksit, maka dia akan tambah toksit. Itu labeling. Rebel itu memberontak. Conform itu keselarasan. Itu tadi istilah tadi keluar semua ya. Oke. Nomor 5. Perundungan sering terjadi di lingkungan sekolah. Aktivitas ini biasanya melibatkan siswa-siswa yang memiliki permasalahan tertentu dalam hubungan pertemanan. Berikut ini merupakan faktor eksternal ya, kata kuncinya di sini ya, ada eksternal dari luar. Dari luar apa? Kita cek jawabannya. Cari yang paling baru. C. Iya, ya. Jawabannya C. Oke. Kalau kemarin ada yang soal yang saya bahas sebelumnya, dia menyebutkan faktor eksternal, tapi eksternalnya yang lainnya masih di dalam sekolah. Yang satunya pemerintah, berarti eksternalnya pemerintah. Kalau yang di sini kasus ini semuanya adalah siswa. Ini siswa. Maka yang dicari yang di luar siswa. Eksternal itu di luar. Di luar siswa adalah sekolah. Gitu ya. Mantap. Jadi konteks internal eksternal itu ada kalanya berbeda-beda. Jadi mana yang penting yang paling luar dari situ. Nomor 6. Baik Pak Budi, Oke, terakhir ya. di 16.45 nanti kita istirahat 10 menit. Oke. Oke adik-adik, luar biasa sekali kalian sudah berusaha menjawab. Hanya salah 1-2 ya dari sekian soal, luar biasa sekali. Artinya memang hasil tryout yang luar biasa itu memang benar-benar terbukti kalian mampu, kalian bisa. Nah ini nanti kita bahas lagi di sesi berikutnya. Saya istirahat dulu, kita istirahat dulu. Kalian boleh minum, boleh yang belum sholat, sembahyang, atau yang lain silahkan. Selamat istirahat 10 menit ke depan. Baik, terima kasih Pak Budi. Adik-adik silakan melakukan isomer terlebih dahulu. Atau boleh diskusi dengan temannya, open mic-nya boleh. Diskusi terkait materi atau hal lain boleh. Selama 10 menit ke depan. Sampai nanti kita ketemu lagi di 10.55. Terima kasih. Kita sudah 10 menit untuk istirahat. Dan kita tunggu Pak Budi untuk kembali hadir di ruangan ini untuk membersamai kita semuanya. Ya, udah hadir lagi. Terima kasih Pak Budi. Silakan Pak Budi. Oke, Kita ya. sampai 16.30 ya Pak Budi. Nanti ada 5 menit untuk closing. Baik. Ini tampilan saya sudah nampak lagi ya? Sudah. Oke. Oke, kita lanjutkan adik-adik. Nomor 6 ya tadi. Penggunaan narkoba di kalangan remaja dapat terjadi karena rasa ingin tahu, eksperimen. Hingga akhirnya kecanduan gitu kan. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan. Nah ini. Apa ya? Kira-kira yang B. ya? B. Ya, Ya, sosialisasi. Pak. Oke, sosialisasi tidak sempurna. Sosialisasi tidak sempurna itu apa? Kegagalan agen sosialisasi. Agen sosialisasi itu adalah bisa keluarga, sekolah, gitu ya, atau yang lain dalam mentransfer nilai dan norma. Jadi kalau ini kalangan remaja ingin tahu, biasanya keluarga nomor 1. Berarti keluarganya kontrol sosialnya kurang. Jadi kurang mengikuti perkembangan anaknya, keterbukaan dengan anaknya sehingga anaknya sampai lepas. Nomor 1 keluarga, yang lain bisa ke
sekolah, bisa macam-macam. Tapi yang keluarga nomor 1. Oke. Nomor 7, permasalahan yang terjadi akibat proses sosialisasi yang tidak sempurna. Ditunjukkan dengan pernyataan. Oke, nomor 7. Jadi ada istilah ini sosialisasi yang tidak sempurna. Agen sosialisasinya ada yang dianggap gagal. Mana? Ayo. C, Pak. Oke ya. C ya, warga bantaran kali gunakan air kali untuk mandi, berarti baik itu di pendidikan ataupun di masyarakatnya atau pemerintahnya tidak bisa menyadarkan masyarakat bahwa air kali itu kotor untuk mandi, mencuci, ya. Bisa jadi kena penyakit kulit misalnya gitu. Apalagi untuk mencuci nanti kaitannya dengan lingkungan. Jadi bener ya. Nomor 8. Setelah Orde Baru, pemerintah melakukan gerakan reformasi birokrasi secara intensif. Namun masih banyak kalangan yang menolak reformasi birokrasi. Alasannya apa? Reformasi birokrasi itu apa? Reform, menyusun kembali birokrasi, sistem pemerintahan. Dan pemerintahannya ditata lagi karena dianggap efektif, dianggap banyak penyimpangan-penyimpangan, jadi ditata lagi. Apalagi dengan teknologi terbaru, semuanya sudah bisa terkontrol dengan jelas, presensi sudah online, semuanya bisa dinikmati, kerja lebih efektif dan sebagainya. Kira-kira masalah apa? Kenapa ada orang yang menolak reformasi birokrasi? Kenapa? Ada yang jawab ya? Gak apa-apa salah. Apa? Iya. Apa? Oke ya, konflik kepentingan. Mm-mm. Masalah kepentingan politik, kepentingan yang membuat orang tidak mau berubah. Kita lanjutkan nomor berikutnya, nomor 3. Soal ketiga maksudnya. Peranan lembagaan sosial, budaya, ekonomi, politik dalam menangani penyimpangan sosial. Oke, nomor 1. Manakah lembaga sosial yang paling efektif untuk mencegah, menangkal, menanggulangi penyimpangan sosial tawuran? Tawuran ini kira-kira apa yang paling bisa untuk mencegah, preventif, atau menangkal atau menanggulangi? Oke, Tia jawab apa ini? Keluarga Tia. Oke, ada yang lain? Ayo, yang lain? Oke ya, Tia jawab keluarga ya. Oke, jawabannya adalah keluarga. Keluarga itu adalah inti. Jadi nanti kalau ada masalah sikap, masalah apa, itu kalian pilih yang keluarga ya. Oke, walaupun sekolah juga berperan dalam pembentukan karakter, tapi keluarga nomor 1. Ya. Kita lanjutkan penertiban PKL. PKL tahu ya? Pedagang kaki 5. Orang-orang yang jualan kakinya 5, maksudnya gerobak gitu, pakai gerobak. Bentuk kontrol sosial, usaha manakah yang tidak selaras dengan kegiatan penertiban PKL? Jadi penertiban PKL itu kan ada sisi positifnya. Sisi positifnya apa saja? Nanti cari yang tidak sesuai. PKL kan biasanya bertempat di trotoar, pokoknya mengganggu. B. B sama A, oke. Menjaga ketertiban umum, jadi semuanya jadi tertib kalau PKL-nya digusur gitu. Meningkatkan kebersihan kota juga oke. Yang tidak selaras sekarang, memanfaatkan fasilitas publik, fasilitas umum seperti trotoar bisa dimanfaatkan.
Ini jawabannya adalah pemberdayaan C, Pak. ini. Berarti kalau mengusir PKL itu dampak negatifnya adalah tidak memberdayakan pengusaha kecil. Maksudnya begitu. Kecuali PKL-nya diberi tempat yang baru, diberi fasilitas, dikumpulkan di mana gitu ya. Oke. Banyaknya berita hoax, pencemaran nama baik, bullying yang terjadi di media sosial mendorong pemerintah mengeluarkan Undang-Undang ITE. Ini berarti apa? Mengeluarkan undang-undang. Berarti upaya untuk mencegah. Sebelum orang melakukan itu dicegah dulu. Nanti ada sanksinya. Berarti mana yang paling cocok? Arbitrasi itu adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Jadi di luar hukum. Nah, kayak gitu namanya arbitrasi. Mediasi itu menggunakan pihak ketiga. Koersif adalah sebuah upaya melalui paksaan, dipaksa. D, Pak. Hah? C ya. C. Kalau adjudikasi itu C siapa nih? Adjudikasi itu adalah intervensi pihak ketiga, tapi pihak ketiganya adalah pihak yang berwenang, misalnya polisi atau siapa gitu ya. Dan memang ada yang menjadi. Kalau mediasi pihak ketiga tetapi tidak orang yang berwenang. Koersif itu paksaan, kemudian tegas, keras melalui hukum. Undang-undang ITE berarti koersif. Oke, nomor 4. Nomor 4 agak panjang soalnya. Kata kuncinya di mitigasi konflik, kemudian evaluasi itu memberi penilaian. Konflik yang terjadi antar pendukung paslon kepala daerah saat ini berkembang tidak hanya terjadi di dunia nyata, namun juga terjadi di dunia maya, media sosial gitu ya. Kalian ngalami sendiri ya, tahu perdebatan yang dilakukan melalui kanal media sosial atau kali mendorong masalah semakin lebar, mengganggu proses pemilihan kepala desa yang akan dilakukan kepala daerah ya. Berdasarkan kondisi tersebut disadari bahwa masih ada lemahnya proses mitigasi konflik menjelang pesta demokrasi. Pernyataan yang paling tepat menunjukkan evaluasi upaya mencegah konflik di dunia maya. Kira-kira apa? Mencegah loh ya, mitigasi konflik. Mana? Ayo jawab aja, nggak apa-apa salah. Agak bingung ya. Komunikasi politik itu adalah sistem komunikasi dalam politik. Jadi politik adalah kata kunci dalam politik itu kan mempengaruhi orang, maka sistem komunikasinya harus baik. Maka ada istilah pencitraan kayak gitu ya. Memang berpolitik memang pencitraan. Kalau nggak berpencitraan bukan berpolitik, masa apa adanya. Supaya orang memilih kan. Nah ini jawabannya adalah A. Harusnya dengan adanya itu ada aturan dalam mengatasi masalah komunikasi politik. Jadi aturan tidak boleh kampanye hitam, black campaign gitu ya, kayak gitu. Ada aturannya, kalau nanti tim suksesnya bisa kena sanksi semacam itu. Harusnya ada gitu ya. Oke, nomor 5. Dalam kasus di atas, kasus mana termasuk tahap terakhir dalam penciptaan keteraturan? Tahap yang terakhir. Ini kalian belajar ya, ini ada teori baru, berarti kalian dapat tambahan. Oke. Yang pertama, nah, nih dalam
mencapai keteraturan yang sesungguhnya, itu tahap yang pertama adalah tertib sosial. Ketika orang sudah mulai belajar untuk tertib, mengikuti nilai dan norma. Kemudian setelah itu adalah order. Ada perintah dan dipatuhi. Perintah untuk dipatuhi. Ini tadi tertib sosial berarti satu tahap. Mulai, kemudian dipatuhi, order. Yang ketiga adalah konsisten. Konsisten artinya sudah mulai konsisten, ajak. Ya, sudah mulai ajak. Yang terakhir adalah pola. Ini yang terakhir. Jadi sudah ada pola-pola mana yang ketertiban itu menjadi prioritas, mana yang perlu ditingkatkan, ada pola-polanya. Nah, ini kalau kita perhatikan yang ini adalah harus menggunakan, ini harus berarti peraturan, ini order. Ini tahap kedua. Oke, kemudian yang masyarakat saling bergotong royong berbagi, ini sudah pada pola ini. Karena sudah ada kesadaran. Kalau yang ini konsisten. Masyarakat setiap bulan itu berarti konsisten. Oke. Maka jawabannya adalah 2. Oke ya. Begitu. Penggerbakan kos-kosan ini masih belum di aturan, ini masih pengendalian sosial. Kontrol sosial namanya. Oke, jawabannya B. Oke, itu teori tambahan. Oke. Lanjut nomor 1. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya menyelenggarakan lomba permainan tradisional egrang ya. Egrang tahu ya, jalan pakai bambu yang melibatkan perwakilan siswa sekolah dasar untuk melestarikan permainan tradisional yang tersisi oleh permainan modern. Nah, tersebut merupakan fungsi titik-titik dalam bentuk siapa? Memberi pengarahan, pembelajaran siapa? Ya. Ada yang mau jawab? Ya. Apa? Fungsi interaksi. Oke. Apa? Ada yang lain? Apa? Keselarasan. Oke, dalam membentuk keselarasan. Oke. Tapi yang paling benar, oke, terima kasih jawabannya sudah A, memang A atau B itu agak sulit, tapi jawabannya adalah B. Karena gini, ini kan membelajarkan untuk kembali ke permainan tradisional, berarti ini kan fungsinya adalah sosialisasi. Sosialisasi itu belajar. Kemudian membentuk kepribadian sebenarnya adalah kebudayaan sih, kebudayaan. Karena yang lain nggak nyambung. Kebudayaan dalam bentuk ini kepribadiannya adalah menghargai permainan tradisional. Kalau yang lain tidak nyambung. Oke, jawabannya adalah B. Ya. Oke. Nomor 2. Kita contoh kemajuan terencana di lingkungan masyarakat. Terencana ya. Intinya adalah terencana, memang sebuah program yang memang direncanakan. Nah, C, Pak. Urbanisasi. Oke, ada yang lain? Kalau peduli bencana itu kan tidak disengaja. Meniru budaya asing itu apa terencana? Itu alami. Oke.
Yang paling D, masuk Pak. adalah Pak. internet Pak. masuk di D, saat Pak. ini memang disengaja. Ya. Oke, ada program D, Pak. internet masuk desa, kelurahan-kelurahan diberi internet, sekolah-sekolah diberi internet D, gratis. Pak. Oke, kasih. Urbanisasi itu proses perpindahan penduduk ke desa, dari desa ke kota atau proses perkotaan. Oke. Lanjut, awal tahun 2011 di negara Arab ada pergolakan politik secara cepat. Kata kuncinya di sini, cepat. Berarti yang mana? B, Pak. Nah, iya ini gampang sekali. Benar. Ya, revolusi. Jadi kalau evolusi B, Pak. oh mantap. Ini lambat. Oke. Musuhnya revolusi adalah B. Ini cepat. Ini lambat, ini cepat. Reformasi itu menyusun kembali. Ini istilah halus dari revolusi. Menyusun kembali yang digunakan untuk reformasi tahun 98 itu sebenarnya revolusi tapi diganti istilah reformasi supaya lebih halus. Restorasi itu proses pemulihan. Jadi yang paling kalian tinggal pilih dua ini di antara revolusi atau evolusi. Ternyata karena cepat berarti evolusi. Ini kejadian tahun 2017 kejadian apa? Itu adalah peristiwa Arab Spring musim semi jadi negara-negara Libya, ya, Mesir, kemudian Yaman, dan yang terakhir adalah Suriah. Ya, Suriah itu revolusi besar-besar terhadap pemimpin. Nomor 4. Rencana pembangunan jalan tol di berbagai daerah merupakan kebijakan sistem transportasi untuk mengantisipasi kemacetan lalu lintas. Kebijakan antisipasi. Oke. Kenapa? Antisipasi kan pencegahan. Kenapa dibangun jalan tol? Nah, yang paling masuk. Oke, nah. Jawab aja nggak apa-apa, salah. C, Pak. C, Pak. Iya. Pak. C. Jadi kemacetan itu kan maksudnya besok semua orang punya mobil semua. Kalau semua orang besok mobilnya banyak, maka jalannya jadi rame kayak gitu. Jadi memikirkan masa depan. Maka dibangunlah jalan tol. Jalan tol tahu ya, jalan bebas hambatan. Jadi memang jalan itu dibuat berbayar. Tujuannya sebagai jalur cepat untuk mengurangi kemacetan kota. Nomor 5. Berikut ini merupakan hal yang dapat dilakukan untuk menumbuhkan rasa empati. Kata kuncinya di sini ada baru empati. Apa itu empati? Empati terhadap orang lain. Mana yang empati? Empati nanti dibahas setelah kalian jawab. Jawab dulu empati apa? Jawabannya apa nomor 5? D, Pak. D, Pak. D, Pak. D. Iya. Pak. D. D, Pak. D, Pak. D. Mantap, D, Pak. D. Empati itu merasa berbagai emosi atau perasaan orang lain. Orang lain sedang sedih, kita ikut sedih, kita ikut merasakan, bahkan melakukan tindakan yang bisa membantu mereka gitu. Kalau yang ini Fani mengunjungi korban banjir tapi foto aja ke sana cuma untuk berfoto, itu saya rasa salah ya. Kemudian Fani memberi makanan anak jalanan dan mengharap imbalan, ini juga salah. Perasaan. Nomor ini Amri mengunjungi tangga sedang sakit dan meminjamkan uang dengan cara yang juga kurang. Kalau ini kan gampang, kalian cari yang mana yang ikhlas. Kita lanjutkan. Sebagai calon ketua OSIS, Andi dan Rahmah memaparkan pandangan tentang program kinerja di hadapan siswa lain. Ini apa? C, Pak. C, Pak. C, Pak. Nah, C, Pak. D, Pak. ada yang D, Pak. C, Pak. ada yang
Kalau ada yang kayak gini, kalian bingungnya di sini, saya paham. Saya juga agak terkecoh ini tadi ya. Jadi ini tentang program kinerja di hadapan siswa lainnya, ini kan jelas ini kelompok ya ini. Ini kelompok. Jawabannya pasti yang ini atau Ini ini. udah matang loh. Ini oke. Sekarang Andi dan Rahma itu sebagai entitas apa gitu? Ternyata Andi dan Rahma ini adalah dianggap sebagai individu karena mereka satu kesatuan, satu misi, satu program. Ini tetap dianggap sebagai individu. Jadi jawabannya adalah individu dengan kelompok begitu. Jadi misalnya visi misi Ganjar Mahfud atau Prabowo Gibran kemarin ya, itu tetap jadi satu gitu ya, satu kelompok, satu kesatuan, itu dianggap individu. Nomor 7, salah satu faktor pendorong, bedanya pendorong sama penarik tahu nggak ya? Ini ada batu besar, kalau mendorong berarti dari belakang kayak gini. Ini mendorong. Kalau menarik itu dari sana, dari luar, dari nah. Jawabannya ini pendorongnya adalah Apa? Banyak lupa. Kita lanjutkan nomor 8. Pertandingan berbagai macam cabang, futsal, bola basket, bulu tangkis, tenis meja yang dilakukan Karang Taruna merupakan upaya yang lebih mengarah kepada mana jawabanmu? Nomor 8 ada yang ada? Ayo, apa tadi? B atau D? D, Pak. Ada yang D, ada yang B ya? D. D ya, D. Oke. Hanya D memang. Jadi gini. Jadi ada proses yang disebut asosiatif, ada disosiatif. Kalau oke ya, ini yang negatif, ini yang positif, ini yang persatuan mengarah ke persatuan bangsa, yang ini mengarah ke yang positif ya, mengarah ke persatuan, ini perpecahan gitu. Jadi kalian cari yang asosiatif, berarti kan ini sama ini. Kalau disosiatif kan disintegrasi atau disosiatif itu salah. Oke. Maka ini konflik juga salah, ini negatif. Jawabannya adalah oke, kita lanjutkan. Konflik antara para pendukung calon presiden dalam pemilu menunjukkan kondisi yang seringkali tidak dapat dipisahkan dengan kekuasaan. Dalam konteks interaksi sosial, hal ini diberikan bahwa konflik itu apa? Konflik itu membuat apa? Interaksi sosial. B, Pak. B. B, mantap. B, Pak. Disintegrasi. B, Pak. Mantap. Oke, kita lanjutkan. Nomor 10. Konflik berkepanjangan di masyarakat mendorong adanya apa? Kalau ada konflik terus. Konflik, puncaknya apa? Perubahan sosial. Iya, perubahan sosial. Nomor 11. Contoh bentuk interaksi disosiatif tadi, disosiatif ke arah perpecahan, negatif. Mana? Yang paling negatif di antara D, Pak. D ya, kamuan. D, Pak. D. Terakhir ini, masih terakhir. D, Pak. Oke, D. Manakah di antara pernyataan berikut ini yang menunjukkan fungsi dari interaksi sosial bagi kesatuan masyarakat? Fungsi interaksi sosial, ya, bagi kesatuan masyarakat. Mana? C, Pak. C. C, kerjasama. C, Pak. C, Pak. C, Pak.
saling membutuhkan. C ya. C ya, C ya. Oke. Kerjasama dalam kerasa membutuhkan rasa saling membutuhkan. Oke. Oke, sudah, Dedek. Selesai sudah. Kita memang hari ini cuma belajar salah satu bab yang judulnya adalah fungsi dan peran institusi sosial dalam menjaga ketertiban masyarakat. Ini adalah lanjutan dari bab kemarin yang disampaikan Pak Dino kemarin tentang institusi sosial sudah dibedah. Nah, ini kita lebih ke aplikasinya. Dan soal yang kalian kerjakan ini bukan soal yang dibuat apa ya, memang saya buat, tidak, itu memang soal-soal dari soal-soal OSN selama puluhan tahun, 10 tahun ya, arsip 10-an tahun dari APEPSI. Nah, saya cari mana-mana yang lebih ke arah ini, dan ternyata soalnya seperti itu tadi kata pelajari, bahwa soalnya adalah konsep-konsep dasar dan mudah, kategorinya mudah. Sosiologi termasuk soal yang kategorinya mudah. Misalnya ada analisis pun hanya beberapa ya. Yang penting kalian tahu konsep-konsep yang saya sampaikan tadi tentang penyimpangan primer, sekunder, kemudian faktor internal eksternal ini sering keluar. Kapan itu disebut internal, kapan itu disebut eksternal gitu. Kemudian untuk kelembagaan sosial nanti kalau kaitannya dengan mana yang paling berpengaruh, kalian pilih yang keluarga ya. Apalagi itu kaitannya dengan karakter. Mana siapa sih yang harus bertanggung jawab terhadap kepribadian siswa, apakah teman sebayanya, sekolahnya, atau apa. Tetap nomor satu adalah keluarga. Keluarga itu adalah yang handarbeni ya, merasa memiliki si anak itu. Jadi apapun yang terjadi di anak itu mutlak di keluarga. Keluarga lah yang harus mengontrolnya, memberi kasih sayang, terbuka, dan sebagainya. Kemudian kaitannya dengan nilai dan norma, nanti akan kecampur dengan materi yang lain, nilai, norma, dan sebagainya. Ini memang sifatnya terintegrasi sendiri, tetap nanti ada soal-soal walaupun mungkin penyimpangan sosial, tetapi nilai dan normanya muncul dan sebagainya. Kemudian ini juga kalian harus memahami kapan itu sebagai tindakan preventif pencegahan, tindakan represif atau saat kejadian maupun kuratif proses pemulihan. Mungkin itu masih ada 4 menit. Adik-adik bisa kalian bertanya, boleh silahkan. Pandu Kak Soga. Baik, masih Pak Budi. Silakan adik-adik kalau ada ada pertanyaan atau sesuatu yang kalian tadi belum dapat nih, tinggalan atau sedikit mispersepsi. Masih ada waktu 3 menit untuk mungkin satu pertanyaan ya. Oke. Jangan lupa sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, adik-adik saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang sudah saya share sebagai bentuk keaktifan adik-adik di bimbingan online kali ini. Oke, nggak ada pertanyaan, semuanya sudah sangat jelas nih kayaknya Budi. Iya, aman. Ini soalnya gampang-gampang. Iya. Jelas, Pak. Oh, sangat jelas. Terima kasih konfirmasinya. Baik. Kemudian untuk saya ingatkan lagi untuk besok hari Minggu berarti ada pertemuan lagi. Nanti kita akan bersama dengan narasumber yang lain karena Pak Budi besok kayaknya harus terbang ke tempat yang lain, begitu ya Pak Budi ya. Oke. Baik Pak Budi, boleh close statement? Baik adik-adik, untuk kalian sekali lagi untuk belajar sosiologi, konsep-konsep dasarnya kalian pelajari ya, Kalau untuk studi kasusnya saya rasa melihat dari TikTokan kita ya, itu kalian sudah luar biasa sekali, sudah bisa mampu menganalisis. Jadi tinggal penguatan di konsep-konsepnya. Tetap semangat. Semoga nanti di tryout berikutnya meningkat lagi, aman gitu ya. Semakin baik besok. Allah semuanya lolos tingkat provinsi.
Itu harapan kami. Amin. Itu aja Kak sudah. Amin. Amin. Terima Amin. kasih juga. Amin lagi nasional. Ya, Oke. setelah itu nasional ya. Aminnya paling serius ini. Kemudian, baik adik-adik, akhirnya kita di penghujung pertemuan kita. Saya ingatlah